Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita sampai hari ini untuk bisa kembali bertemu, bersilaturahim untuk belajar bersama mengenai hal-hal yang memang harus kita pelajari, dan hari ini kita akan coba membahas tentang reinkarnasi. Ya, reinkarnasi. Adakah reinkarnasi dalam Al-Qur'an? Pertanyaannya kan sering ditanyakannya begitu. Ada orang bilang di dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Ya, reinkarnasi kan bahasa Latin. Ya, Quran bahasa Arab. Tentu kata reinkarnasi nggak bakal ketemu kan gitu. Reinkarnasi kembali masuk ke daging. Re kembali, in masuk, karnis daging. Reinkarnasi artinya entitas satu jiwa yang memasuki daging yang berbeda, atau disebut juga sebagai migrasi jiwa menuju kendaraan yang berbeda-beda. Ya, adakah penjelasan tentang reinkarnasi? Memang tadi secara tulisan reinkarnasi nggak ada dalam Quran. Kenapa? Karena Quran bahasa Arabian, reinkarnasi bahasa Latin. Tapi kalau diterjemahkan pasti ada. Nah, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya kebangkitan, Bu. Katakanlah reinkarnasi, karena kebangkitan juga adalah hidup kembali, kan? Hidup kembali. Hidup kembali itu ya reinkarnasi tadi. Ada dua jenis atau dua konsep reinkarnasi dalam Quran. Ada dua macam ya konsep reinkarnasi dalam Quran bahkan. Yang pertama ada reinkarnasi sempurna dan reinkarnasi tidak sempurna. Ya, kita bahas satu-satu. Reinkarnasi sempurna yaitu hidup kembali gitu. Berpengalaman menjadi semua nama. Saya ulang, reinkarnasi sempurna adalah kebangkitan hidup kembali ketika berpengalaman menjadi semua nama dan mengalami proses pematangan 2 kali. Itu secara umum ya gitu. Nah, bagaimana konsepnya? Konsep reinkarnasi sempurna adalah sebagai berikut, bahwa manusia atau katakanlah Adam itu dipersiapkan menjadi khalifah di bumi surga. Jadi manusia diciptakan itu dipersiapkan agar menjadi khalifah di bumi surga. Surat 2 ayat 30. Surat 2 ayat 30. Nah, bentar ayatnya ya. Saya kecilin dulu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ya, kalimatnya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Di ayat 34-nya, ini ada kalimat begini. Maaf, bukan 34. Ayat berikut. Nah, ayat 35-nya, dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah oleh kamu, diamilah, diami itu berarti ditinggali ya. Diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Ya, hai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini. Berarti Adam atau manusia disiapkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi
surga. Di bumi surga, gitu ya. Nah, kita mesti pelan-pelan nih. Apa syaratnya agar manusia bisa menjadi khalifah di bumi surga? Syaratnya adalah dia harus berpengalaman menjadi semua nama. Berpengalaman berarti diajarkan menjadi semua nama. Di surat 2 ayat 31. Agar Adam bisa menjadi khalifah di bumi surga, maka dia mengajarkan kepada Adam. Al-lama itu memberikan pengalaman agar jadi pengetahuan. Kan ilmu atau pengalaman adalah guru yang terbaik gitu kan? Ada pepatah begitu. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi cara mengajarkan seseorang agar lebih baik, ya berikanlah dia pengalaman gitu. Menggunakan kata-kata wa'alama. Dan Allah mengajarkan dengan memberikan pengalaman kepada Adam. Nama-nama benda seluruhnya. Ini bendanya dikurung. Allah memberikan pengalaman untuk mengajarkan kepada Adam semua nama. Jadi sebelum sebelum Adam dijadikan khalifah, maka Adam harus berpengalaman menjadi semua nama. Semua ya, seluruhnya. Gitu. Dengan melakukan perjalanan penyempurnaan jiwa. Jadi berpengalaman menjadi semua nama adalah dalam rangka atau dalam proses penyempurnaan jiwa. 32 ayat 11. 32 ayat 11. Katakanlah, malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawamu, akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Ini kalau diartikan secara ini kan arti terjemah depannya gini. Kalau saya terjemahkan jadi begini. Katakanlah proses penyempurnaan itu wafat namanya, Bu. Kul yatawafakum. Kul katakanlah. Yatawafakum malakul maut. Bahwa proses wafat itu artinya penyempurnaan. Proses penyempurnaan atau wafat kalian ke depan, kematian adalah kematian malakul maut. Bahwa maut atau kematiannya setiap molekul itu setiap sel dalam tubuh kita, diserahkan kepada kalian. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Bahwa tubuh kita itu tersusun dari banyak molekul, banyak sel-sel. Nah, proses penyempurnaan ke depan itu adalah berupa kematian setiap molekul dalam tubuh kita. Jadi molekul kita nanti kan akan berulang gitu. Ini yang kedua. Masih yang pertama kan? Bahwa manusia atau Adam dipersiapkan menjadi khalifah di bumi surga, syaratnya harus berpengalaman menjadi semua nama dengan cara melakukan proses penyempurnaan jiwa. Dan setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Merasakan mati itu kan berulang-ulang sebetulnya. Setiap jiwa akan merasakan mati namanya. Dan nanti akan dikembalikan lagi. Kita lihat surat misalnya 2135. Tiap-tiap yang berjiwa, bukan yang berjiwa, kullu nafsin, setiap jiwa akan merasakan maut, mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa proses manusia menjadi Adam, bahwa proses menjadi Adam, ya, Adam itu yang diterangin yang satu, bahwa Adam disiapkan menjadi khalifah. Adam itu mewakili manusia, ya.
Nah, proses menjadi manusia atau proses menjadi Adam itu ada beberapa jalur. Ya, ada beberapa jalur, Bu. Ada 5 jalur menjadi Adam. Atau ada 5 jalur menjadi manusia. Jalur pertama adalah jalur dilahirkan dari manusia purba atau Meganthropus. Ya, kita lihat ayatnya 36 ayatnya 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Baik dari apa yang ditumbuhkan dari bumi. Jadi ada manusia yang ditumbuhkan. Dan dari diri mereka sendiri. Dari diri mereka berarti dilahirkan. Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi ada manusia dilahirkan dari diri mereka. Ini berarti jalurnya jalur dilahirkan. Ada jalur yang kedua menjadi manusia, yaitu jalur hurun in. Hurun in yang ada di surga. Hurun in itu bukan khalifah, tapi pelayan khalifah. Jadi ada penghuni surga yang namanya hurun in. Nah, biasanya hurun in selalu diartikannya bidadari. Ya, selalu diartikan bidadari. Jadi ada manusia yang diciptakan dari jalur hurun in. Hurun in di dalam Quran selalu diartikannya bidadari. Kita lihat misalnya ayatnya 4454 ya. 4454. Kadzalika wazawwajnahum bihurin in. Demikianlah kami berikan kepada mereka bidadari. Hurin in. Hurin itu artinya heran, takjub. In itu mata. Kami berikan mereka sesuatu yang mengherankan mata atau menakjubkan. Jadi penduduk surga akan diberikan pelayan namanya hurin in. Nah, selalu diterjemahkannya bidadari. Kalau disebutnya bidadari, kira-kira konotasinya laki apa perempuan, Bu? Bisa laki, bisa perempuan. Ya, kalau bidadari. Perempuan. Perempuan, kalau bidadari kan? Kesannya. Nah, Iya, sekarang sekarang pertanyaannya bidadari itu apa dan siapa? Kita lihat 5224. 52 ayatnya 24. Wa yatufu alaihim gilmanun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda. Gilman. Anak-anak muda. Namanya gilman, Bu. Kesannya laki perempuan? Laki. Laki. Jadi bidadari itu? Laki. Kalau gilman namanya gilman kok anak muda gitu. Untuk melayani mereka. Jadi posisi bidadari atau hurin in itu adalah gilman. Berupa anak-anak muda yang memang fungsinya pelayan. Gitu kan. Sekarang gini, presiden punya pelayan nggak, Bu? Presiden atau pejabat tinggi ada pelayannya nggak? Ada ya? Ada. Nah, yang namanya pelayan, Bu, itu harus tua apa harus anak-anak? Bawahan. Iya, bukan bawahan. Yang melayani dia, pelayannya, pembantunya gitu. Harus orang yang kuat apa yang lemah, Bu? Yang kuat, bisa muda, bisa tua. Iya, makanya disebutannya gilman. Gilman itu anak muda. Jadi yang memang yang lagi kuat gitu. Aktif. Nah, posisi bidadari namanya gilman itu melayani, Bu. Ya. Nah, bayangkan gini. Mungkin nggak terbersit pikiran di si pelayan tadi, Bu, si gilman tadi ingin menjadi tuannya, Bu. Ingin menjadi tuannya. Iya. Pembantu. Ya. Ada nggak pembantu yang berpikir menjadi tuannya? Ada sih. Ada.
Nah, karena gini, ada di antara pelayan-pelayan surga yang ingin jadi khalifah seperti manusia. Betul. Nah, jadi ada manusia diciptakan dari jalur ini. Jalur Gilman. Gilman yang ingin jadi khalifah juga seperti manusia gitu. Ya, ini jalur kedua. Jalur ketiga, ada manusia jelmaan malaikat. Jadi ada manusia jelmaan malaikat namanya. Nah, kita lihat misalnya di surat 6 ayat 9. Dan kalau kami jadikan rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki. Dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu. Jadi seandainya rasul itu adalah manusia, jika kami jadikan rasul itu dari malaikat, pasti dia dijadikan seorang rojulan. Rojulan itu expert, bu, artinya ahli. Ya, rojulan tidak menunjuk kepada gender, enggak. Kalau gender itu zakarin. Ya, kalau rojulan itu expert. Dia bisa laki, bisa perempuan, yang pasti dia manusia gitu. Jadi ada rojulan jelmaan dari malaikat. Seperti beberapa malaikat yang diutus ketika ketemu nabinya kan? Ya, ada malaikat yang datang ke Ibrahim juga manusia. Ada malaikat yang datang ke Lut juga wujudnya manusia, Ibu ya. Ada malaikat yang datang ke Muhammad juga wujudnya manusia. Jadi ada manusia jelmaan malaikat. Yang keempat, ada manusia pindahan. Pindahan. Ibarat tugas gitu. Ya, manusia pindahan dari bumi lain. Nah, kita lihat surat 32 ayat 7. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Min tin. Tin itu seperti bungkus, Bu. Seperti orang pergi ke bulan, itu nggak bisa dengan tubuhnya sendiri. Dia mesti naik pesawat Apollo. Nah, pesawat Apollo itu yang di dalamnya membawa astronot namanya tin, Bu. Jadi ada manusia pindahan dengan masuk ke dalam sebuah tin namanya. Kalau ada alien mau turun ke bumi, dia mesti bawa benda, Bu. Bendanya berupa batu tuh kan. Nah, pas ke bumi dianya nggak hancur. Nah, kita lihat misalnya di ayat yang lain, surat 14 ayatnya 48. 14 ayatnya 48. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini ada kalimat apa? Pada hari bumi diganti dengan bumi lain. Ya, orangnya pindah bumi atau buminya diganti, Bu? Dipindah tempatkan, Bu. Orang yang pindah. Pindah tempat, seperti ibu tugas pindah tempatnya, pindah rumah. Tempat yang lama udah rusak, pindahin, Bu, tempatnya ke bumi lain gitu. Pindah ke perumahan lain gitu bahasanya. Artinya bahwa ada manusia pindahan dari bumi lain gitu. Yang tidak seperti sebelumnya. Namanya bumi manusia transperan namanya, Bu. Nah, yang keberapa? Yang kelima, itu ada manusia yang keluar lewat jalur tumbuhan, Bu. Cuman ini kan mesti diselidiki. Ada manusia yang lahir atau melalui jalur tumbuhan atau binatang. Ya, kita lihat ayatnya 15 ayat 19. 15 ayatnya 19. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung. Dan kami tumbuhkan padanya
segala sesuatu. Segala sesuatu. Kami tumbuhkan segala sesuatu. Apakah di dalamnya termasuk manusia? Iya. Nah, kita lihat 71-17. Wallahu anbatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Jadi ada manusia yang lahir dengan cara ditumbuhkan, Bu, atau lahir dari tumbuhan. Bahasanya nabata, kan nabata itu kan tumbuhan, Bu. Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya tumbuh, dengan sebaik-baiknya pertumbuhan. Nah, ini yang kedua, bahwa proses penciptaan manusia itu ada 5 jalur, ya. 5 jalur. Jalur dilahirkan, jalur hurunin, jalur jelmaan malaikat, jalur pindahan atau jalur tumbuhan. Yang ketiga adalah bahwa proses penyempurnaan yang namanya wafat, pertama dan kedua pasti terjadi. Kan tadi minimal 2 kali pematangan, kan? Bahwa proses penyempurnaan pertama dan kedua itu pasti melalui, saya ulang, proses penyempurnaan atau disebut sebagai wafat pertama dan kedua jiwa itu pasti dilalui, Bu. Dengan cara apa? Dengan cara melewati pematangan namanya. Pematangan itu masuk neraka dalam bahasa Qur'annya. Nah, kita lihat misalnya 32 ayatnya 13. 32 ayatnya 13. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuknya. Akan tetapi telah tetap perkataan. Ketetapan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Artinya setiap jiwa itu pasti pernah atau akan mengalami pematangan di neraka, Bu. Ya, di neraka. Untuk pematangan gitu. Nah, pertanyaannya, berapa lama pematangannya, Bu? Ini masuk yang keempat. Bahwa proses penyempurnaan jiwa itu diserahkan kepada jiwanya masing-masing. Kepada jiwanya masing-masing. Nah, proses penyempurnaan itu salah satunya adalah dengan mengambil jalur reinkarnasi sempurna. Jadi reinkarnasi itu sebetulnya proses penyempurnaan jiwa sebetulnya. Ya, jadi ada yang lewat tadi untuk menyempurnakan jiwanya dia harus melakukan reinkarnasi. Nah, ini kita lagi bicara reinkarnasi sempurna, kan? Jadi manusia bisa mengambil reinkarnasi sempurna. Reinkarnasi sempurna berarti harus berpengalaman menjadi semua nama. Dan minimal dia akan melalui pematangan dua kali. Nah, 2 kalinya dari mana ayatnya? Kita lihat 40-11. Pak Iip, maaf, ya. Boleh nggak saya ketinggalan pengertian ya, Pak, ya? Ya. Pak Iip tadi menjelaskan kan ada 5 jalur menjadi manusia. Menjadi manusia. Kemudian yang terakhir itu yang kelima, manusia lahir melalui jalur tumbuhan. Ditumbuhkan. Tumbuhan atau binatang. Binatang, iya. Lalu yang terakhir sekali nih Pak Iip menjelaskan untuk pematangan itu reinkarnasi harus terjadi. Itu ada di jalur yang mana ya, Pak? Ya, itu nanti masuk di salah satunya, Bu. Jadi gini, ketika satu jiwa itu akan dilahirkan sebagai manusia itu ya, sebagai manusia nih. Iya. Itu dia pasti sudah atau akan atau pernah melewati semua nama itu. Gini, ada manusia yang awalnya ditumbuhkan di nomor 5 kan? Ditumbuhkan dulu. Kemudian juga ada manusia berikutnya dilahirkan. Ada yang diciptakan dari arah yang kamu tidak tahu.
Tapi yang pasti ketika manusia itu, bukan manusia, ketika jiwa itu lahir sebagai manusia, itu kan berarti udah disiapkan jadi khalifah kan? Nah, ketika seseorang itu, sebelum seseorang itu dijadikan khalifah, maka dia harus berpengalaman. Jadi semua nama. Ketika setelah jadi manusia dia belum bisa sempurna melakukan sebagai khalifahnya tugasnya, maka dia akan harus mengulang lagi reinkarnasi, Ibu. Nah, apakah mau menggunakan jalur reinkarnasi sempurna atau tidak sempurna? Kalau melewati jalur reinkarnasi sempurna berarti dia mesti merayap dari nol lagi. Jadi harus mengalami semua nama lagi gitu. Pak, yang menentukan apakah dia itu melalui yang mengulang lagi dari satu atau itu yang menetapkan berarti bukan ketika dia jadi manusia sebelumnya ya. Bukan. Apakah catatannya nanti catatan yang mengharuskan ya, dia raport yang dia punya gitu. Iya, betul. Misalnya gini, kamu harus mengulangi reinkarnasi sempurna. Mesti ngerayap lagi, Bu. Jadi dari satu lagi gitu. Dari satu lagi. Karena nanti kan ada reinkarnasi yang tidak sempurna. Reinkarnasi tidak sempurna itu tidak harus mengulang dari nol. Dia hanya mengulang jadi manusia untuk menerima karma. Gitu. Kan gini misalnya, ada orang baik, Bu. Ada orang baik hidupnya. Tapi apa yang dia alami keburukan aja. Keburukan gitu, Bu. Ini orang aneh ya. Ini orang kan orang baik. Tapi yang dia terima keburukan, Bu. Nah, ketika dia menerima keburukan, itu pasti dia sedang menerima karma perbuatan sebelumnya. Adapun perbuatan baik sekarang itu akan dia terima balasannya di kehidupan berikutnya gitu. Nah, di kehidupan berikutnya dia hanya jadi tidak reinkarnasi sempurna, enggak, hanya mengulang jadi manusia lagi untuk menyempurnakan kekurangannya aja gitu. Artinya dengan perkataan lain, manusia itu sebetulnya bisa mengembangkan dirinya untuk dia mau reinkarnasinya seandainya ya Pak boleh berpikir gitu. Ya boleh berpikir saya ingin menjalani atau dapat reinkarnasi pada kelas yang lebih tinggi gitu Pak supaya nggak ulang ke awal. Itu apa artinya boleh begitu? Boleh, bahkan harus. Begini, bahwa kebangkitan kita di kehidupan berikutnya harus lebih baik dari sekarang gitu. Dan itu bisa diprogram gitu. Nanti saat ingin lahir sebagai ini gitu. Oh gitu ya. Itu seperti kita menyimpan file gitu. Nanti lahir di situ, Bu. Karena kan ada kata kita terima nasib gitu ya. Jadi seakan-akan kita tuh ditentukan gitu kan oleh nasib. Padahal sebenarnya kita boleh menentukan nasib kita yang lebih baik atau menentukan rapot kita itu tadi. Sebetulnya bukan ditentukan tapi dituliskan. Berbeda. Nasib kita itu sudah tertulis, bukan ditentukan, Bu. Betul. Tapi maksud saya supaya apa yang tertulis atau apa yang dituliskan itu bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya. Karena kalau enggak, kan kita sebagai manusia tidak harus berusaha, gitu kan? Padahal supaya tulisan atau yang tertulis itu lebih baik, yang kita nggak tahu, gitu ya, yang supaya lebih baik, ya harus kita bertekad untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu, Pak ya? Iya, betul. Jadi gini, Max, apa bedanya tertulis dan dituliskan dan ditetapkan? Nah, itu apa, Pak? Dituliskan itu maknanya adalah sudah ada hukum sebab akibat yang pasti terjadi. Jadi dituliskan itu kan artinya kataba. Kataba itu dituliskan, tercatat. Setiap nasib orang sudah dituliskan. Nah, itu katanya nasib orang sudah tertulis. Tertulis dan kita menentukan mau ambil tulisan yang mana. Karena di dalam tulisan itu ada hukum sebab akibat. Jika maka. Contoh gini. Sudah tertulis di dalam catatan kita. Jika kita berbuat baik akan dapat buah kebaikan.
Tapi jika berbuat buruk akan dapat buah keburukan. Mana yang mau kita lakukan? Dua-duanya sudah tertulis. Jika kita dapat keburukan, pasti yang kita lakukan adalah perbuatan buruk. Itu paham ya maksudnya, Bu? Contoh gini, saya mau memanen padi. Ya. Setahun kemudian atau 6 bulan berikutnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita harus menanam dan merawat dan gitu, menanam padi lah. Iya. Itulah namanya tertulis namanya, Bu. Oh. Tertulis itu maknanya adalah hukum sebab akibat sudah ditetapkan. Yang harus kita lakukan adalah kita memilih, menentukan jalan mana yang mau kita ambil. Seperti GPS, seperti kalkulator, sudah ada sistem tertulis di situ. Terserah kita mau bikin apa, pasti sudah ada hukumnya di situ. Ya. Jadi tertulis itu bukan yang kemudian ditulis, tetapi sesuatu yang sudah seharusnya begitu karena hukumnya begitu. Ya, terprogram lah bahasanya. Ya, sudah terprogram. Iya. Kita yang harus memilih, membuat programnya yang mana yang mau diambil. Kita yang menentukan pilihan. Oh. Jadi nasib sudah tertuliskan, tapi kita menentukan pilihan. Nasib mana yang mau kita ambil. Ya. Gitu. Ya. Nah, termasuk dalam hal, ya. Hubungan sebab akibat itu bisa terjadi ketika kita masih hidup juga kan, Pak? Artinya bukan terus jadi ketika reinkarnasi itu akibatnya gitu ya. Jadi selama kita hidup sekarang ini, kalau kita sudah ada itu berlangsung terus, Bu. Sudah ada itu yang tertulis itu. Programnya udah ada, programnya. Iya. Sudah ada. Sehingga kita memang harus memilih. Makanya tadi pertanyaan saya suka bilang ya nasib kita udah kayak gitu ya. Sudah di suratan. Seakan-akan tidak bisa memilih. Tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa dipilih lagi gitu. Bisa. Kita mau milih yang lebih baik. Nah, misal kita lihat ayat ini ya, misalnya 13 ayatnya 11, Bu. Kita kasih contoh ya. Di sini ada kata-kata di tengahnya nih. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Artinya kan ketetapannya sudah tertulis. Ketetapannya sudah tertulis, programnya udah ada gitu. Mengapa kita dapat 4? Karena kamu pijit 2 tambah 2. Ya, gitu enggak? Ya. Tapi saya pijitnya 10 kurangi 6, ya 4 juga. Saya maunya dapat 10. Oh, boleh, bisa. Sistemnya apa? 5 tambah 5. Pasti dapat 10. Nah, memijit angka itu kan pilihan kita. Ya. Saya maunya kaya. Tapi kok miskin ya? Miskin tuh pasti ada, miskin tuh kan hukum, sebab akibat. Kenapa jadi miskin? Saya udah berusaha, saya udah bekerja, saya udah bisnis. Bisnis apa? Jualan batu kali. Sekilo berapa? Bukan di kilo, di truk. Ya kayaknya lama. Coba jualan batu cincin, jualan batu mulia, pasti cepat kayanya. Ya, rumusnya kan mesti dapat. Saya ingin pinter, tapi kok bodoh terus ya? Saya kan udah belajar apa? Belajarnya nggak seliti, belajar apa? Belajar yang tidak membuat pinter, ya nggak pinter-pinter lah. Gitu. Di sini kalimatnya Allah tidak merubah keadaan sampai dia merubah keadaannya sendiri. Ya. Berarti merubah keadaan itu berarti mengambil langkah yang memang menghasilkan itu gitu. Karena ketetapannya pasti begitu. Untuk dapat 4, 2 tambah 2 bisa. 10 ambil 6 juga bisa. 2 kali 2 juga bisa. Tapi 4 juga dapatnya. Nah, target kita ingin apa kan gitu. Lakukan langkahnya apa gitu. Nah, langkah kita menentukan hasilnya nanti. Jadi apa yang kita terima hari ini itu pasti adalah akibat perbuatan kita masa lalu. Apa yang kita lakukan hari ini pasti akan kita peroleh akibatnya masa depan gitu, Bu. Ya. Tapi Pak Iip, kalimat berikut ya Pak. Ya. Di sini ada
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Iya, maka tidak ada yang dapat menolaknya. betul. Dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah itu sendiri, gitu Iya. ya. Jadi memang ada juga yang begitu ya, Pak ya. Nah, coba kita terjemahkan. Iya. Apabila Allah itu berarti bicara kenyataan, Bu. Allah itu kan realitas artinya. Apabila realitas menghendaki keburukan bagi suatu kaum, pertanyaannya, mengapa realitasnya menghendaki keburukan? Itu pun pasti ada hukum sebab akibatnya. Karena Allah adalah Rob. Rob adalah ilah. Kenyataan adalah hukum. Hukum pasti ada titahnya, ada rumusnya, Bu. Contoh gini. Kalau setiap manusia membangun rumah kaca, ya, setiap manusia membangun rumah kaca. Kemudian hutan digunduli, Bu. Ya, ternak sapi menghabiskan lahan, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Ya udah. Pemanasan kan? Nah, ketika pemanasan itu terjadi, siapa yang bisa menolak itu, Bu? Nggak ada yang bisa menolaknya. Kecuali balik ke atas. Ya, balik ke atas. Mau nggak merubah? Ya, berarti kamu mesti merubah perilaku sekarang. Kurangi rumah kaca, penghijauan, bla 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 lah gitu. Nanti alam akan balik lagi. Bahasanya gitu. Apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Siapa yang menolaknya? Nggak bisa lah. Orang hukumnya pasti begitu gitu. Dan sekali-kali tidak ada pelindung selain Dia. Nggak ada yang bisa melindungi kita lagi kecuali kita merubah keadaan tadi, merubah sikap kita, memperlakukan alam ini gitu. Artinya tidak ada sesuatu dalam kehidupan ini yang tidak bisa diubah ya Pak ya, yang tidak masuk akal. Iya, gitu. Karena Allah sudah membuat program, membuat sistem hukum sebab akibat. Silakan kamu yang menjalani. Itulah kekuasaan Allah. Di sisi lain Allah memberi kebebasan kepada manusia memilih gitu loh. Gitu. Ya, seperti yang sekarang gejala COVID kemarin ini ya Pak ya, itu kan? Iya, kan ulah. Ya. Tapi kalimat yang berikutnya ini, Pak, kalau nggak dijelaskan kita memahaminya beda loh, Pak. Betul. Seolah-olah kayaknya memang kayak kita nggak punya daya gitu kalau ya, makanya kalimat itu tadi, loh kok jadinya terusannya seperti ini gitu ya. Iya, kita kalau udah nggak bisa menolak gitu loh. Ya, kalau kita nggak punya daya, berarti ayat sebelumnya ditolak dong. Kan ayat sebelumnya gimana ini? Ya, ada kesempatan hingga ya, kalau ini betul, merubah. Nah, berarti kan iya, tapi kalimat berikutnya itu kan seolah-olah kita nggak punya daya gitu. Nggak boleh bentrok ayatnya. Apalagi dalam satu ayat ini, Bu. Artinya ini apa tafsiran atau terjemahannya yang kurang tepat ya, Pak ya? Nah, kadang-kadang terjemahan mengecoh, Bu. Makanya ini. Kalau orang nggak dijelaskan kita jadi salah ngerti ya, salah tafsir. Seakan-akan sudah ada orang-orang tertentu, kaum tertentu yang memang sudah nggak bisa diapa-apakan, udah dapat keburukan gitu. Sekarang gini, Bu, kan kita sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham hukum. Jika terlalu banyak makan pedas, cabai, sambal, Bu, orang kan tahu resikonya bisa diare kan, Bu ya? Iyalah, sakit perut. Nah, sekarang sudah sakit perut nih. Ketika kita sakit perut, kan pasti kita melakukan sesuatu yang membuat kita sakit perut, kan? Nah, apakah ketika sudah sakit perut kita bisa mencegahnya, Bu? Udah terjadi, gimana mencegahnya orang terjadi? Kalau mau mencegah kan sebelumnya gitu loh. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Ketika kita sakit perut, ya diobati aja. Jangan mengulangi yang sama kemarin. Sakit perutnya pasti dialami, udah nggak bisa ditolak lagi. Karena itu hukum, kayak gitu. Itu bahasanya Allah. Apabila Allah menghendaki keburukan kepada satu kaum, nggak ada yang bisa menolak. Mengapa keburukan itu terjadi? Ya karena ulah tadi, si ulah manusia sendiri yang melakukan keburukan tadi. Tapi ini yang menambah pemahaman saya dari yang tadi Pak Ib katakan di sini,
Allah itu adalah kenyataan, adalah realita. Ya, realitas. Kalau kita udah berani makan cabai, pedas dan sebagainya padahal suka sakit perut, itu kan realita sudah menghendaki kita sakit perut. Nah, gitu. Itu berarti kamu menghendaki sakit perut. Ya nggak bisa apa-apa lagi, emang udah diare deh, gitu ya. Lalu, gitu. Iya. Kan ada dikatakan bahwa Tuhan sudah menentukan takdir kita itu sejak sebelum kita dilahirkan, artinya ketika di lauh mahfuz itu ya. Nah, itu artinya ketetapan itu yang sudah ditentukan, bukan nasib kita. Artinya kita sendiri yang menentukan kehidupan kita seperti apa, tetapi yang sudah ditetapkan di lauh mahfuz itu adalah ketetapannya itu, hukum sebab akibatnya itu. Ya, tadi sudah dijelasin, ada ketetapan, ada ketentuan, ada tulisan, Bu. Jadi bahwa semua nasib kita sudah tertulis. Nah, kata-kata tertulis itu sudah terprogram. Jadi kita didesain sudah ada programnya, Bu. Namanya tertulis. Nah, di dalam tulisan itu, kitab, itu ada namanya kadar, Bu. Kadar itu artinya ukuran. Segala sesuatu sudah ada ukurannya. Nah, manusia diberikan kebebasan memilih untuk melakukan apapun. Katakanlah 10 orang diberikan kalkulator, Bu. Sistemnya sama nggak kalkulator, Bu? Sama. Hasil yang muncul di layar sama nggak, Bu? Beda, tergantung orang mijit apa. Iya. Apapun yang kita lakukan saat ini, besok, lusa, itu semuanya sudah terprogram dan hasilnya tidak akan menyalahi proses, Bu. Nah, kadar itu ya ukuran namanya. Ya kalau 2 tambah 2 pasti munculnya 4, Bu. Nggak mungkin ada muncul 5. Kalau 2 tambah 2 munculnya 5 pasti error tuh mesinnya gitu. Nah, manusia diberikan kebebasan memilih untuk menggunakan program itu. Pak, boleh nggak kalau saya menggunakan istilah gini? Jadi manusia itu kita dilahirkan ya, diciptakan itu sudah terprogram. Artinya kita sudah punya segala macam yang diberikan. Perangkatnya udah lengkap. Perangkatnya sudah ada semua pada kita. Ya. Sekarang tergantung pada kita sendiri bagaimana menggunakan, menjalankan, ya memikirkan bagaimana program itu kita gunakan sebaik-baiknya gitu ya. Iya, dan pasti nanti hasil tidak akan menyalahi proses. Dan terutama tulisan tadi itu ya Pak, sebab akibat atau hukum. Hukum sebab akibat itu namanya itu yang disebut sebagai sunnatullah namanya, Bu. Ya, setiap orang tidak bisa lepas dari hukum itu, nggak bisa. Kita hanya bisa memilih, memilih langkah apa. Apapun langkahmu, apapun perbuatanmu, itu pasti sudah terdeteksi, terprogram dan akan menunjukkan hasilnya nanti. Pak, apakah ini ada kaitannya atau hubungannya dengan ayat yang bicara tentang bahwa kita itu harus selalu menggunakan akal, menggunakan itu ya Pak, dan hati. Betul. Untuk ya Pak, untuk ya menjalani program kita itu. Nah, gini ayatnya, Bu. Nih. Tuh. Katakanlah 5 cepek. Katakanlah. Iya, 5 cepek benar. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Buruk itu ada nggak, Bu? Ada dong. Ada. Baik ada nggak? Iyalah. Ini kan sistem. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, sudah ada benar. Tersedia. Udah disediain semua kemungkinannya. Meskipun banyaknya yang buruk menarik hatimu. Kadang-kadang yang buruk lebih banyak daripada yang baik. Maka bertakwalah kepada Allah, hei orang yang berakal, agar kamu dapat keberuntungan. Supaya kamu beruntung, ya pakai akal. Kamu mau milih yang baik apa milih yang buruk? Gitu aja. Semuanya sudah tertulis masalahnya, Bu. Apapun yang kamu lakukan, itu sudah terekam datanya. Dan akan memunculkan hasilnya gitu. Nah, makanya kita dikasih akal kan?
untuk bisa memilah dan memilih gitu. Ya. Jangan nyalahin Tuhan lagi karena programnya udah disetelnya begitu. Kita hanya menerima akibat dari apa yang kita lakukan, itu aja udah selesai. Nah, Pak, maaf Pak, saya belok sedikit aja. Kita tadi bicara nasib ya Pak ya. Ya. Nasib yang sebetulnya kita yang nanti harus memilih, memprogramnya sendiri. Tapi beda kan dengan takdir ya Pak? Beda. Nasib itu bagian, kalau takdir ukuran kadarnya. Kadar itu ukuran. Contoh gini, kalau kita masak nasi 1 liter di rice cooker, Bu, ada kadar airnya nggak, Bu? Harus gimana? Ya, iya dong. Nah, itu kadar tuh harus pas. Semuanya ada kadarnya. Kalau melebihi pasti jadi bubur. Oh, itu takdir? Iya, takdir itu kadar. Kadar itu ukuran gitu. Ibu kalau mau bangun rumah, rumahnya 10 tingkat. Itu fondasinya berapa meter, Bu? Sakarnya. Tergantung bertingkat apa enggak. Iya, kalau nggak bertingkat, mungkin 1/2 meter juga cukup. Kalau mau kita mau kalau ada insinyur mau bangun jembatan nih, mau bangun jembatan berapa meter nih? Ini ada kadarnya nih, ada ukurannya. Kenapa mesti pakai kawat ke atas nih? Ini kadar itu ukuran, kadar itu kekuatan yang bisa dia menahan itu gitu. Kalau dikurangi kadarnya bahaya. Dan Allah menciptakan sesuatu sudah ada kadarnya, ada ukurannya. Perut, misalnya perut kita, Bu. Perut kita kan terbagi nih, usus kita kebagi. Usus kita berapa meter sih panjangnya, Bu? Ada yang pernah ngukur nggak usus kita berapa meter, Bu? Nggak tahu, yang jago biologi siapa tuh. Nah, usus kita itu kan ada kadarnya, Bu, ada ukurannya. Iya. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 untuk nafas oksigen. Kalau kalau 3/3-nya diisi makan semua, Bu, sampai kenyang, nggak bisa napas. Ngaplah kita. Kenapa kita udah menyalahi kadarnya? Oh. Umur kita juga ada kadarnya, Bu. Kalau kita jorok pola hidupnya, jorok pola makannya, jorok pola pikirnya, ya cepat mati lah, Bu. Ya. Orang Toyota bikin produk mobil kendaraan, Bu. Itu ada kadarnya, Bu. Kalau ini mobil dipakainya bagus, apik, setiap ini diservis, ini bisa 15 tahun masih enak. Ya, tapi kalau kita pakainya jorok, Bu, nggak pernah diservis, nggak pernah dimandiin, pakai terus, Bu, salah bensin lagi. Ya jangan 15 tahun, setahun juga udah ambruk tuh mobil. Jadi mati itu juga pilihan kita ya, Pak ya? Iya, ada kadar minimal, Bu. Ada kadar minimalnya. Kalau kita bisa menjaga pola hidup sehat, itu kita bisa panjang umur loh, Bu. Katanya kan itu yang mati itu di tangan Tuhan, artinya sudah ditetapkan. Betul. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur gitu katanya. Ada ketetapannya itu, ada tulisannya, ada speknya, Bu. Ada speknya. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya, dibuat hukumnya. Nah, manusia yang menjalaninya. Itulah nanti yang akan berlaku gitu. Nah, gimana yang ngejelasinnya? Gitu, Bu. Pak, ini seakan-akan ya kita tuh kayak ngerti gitu yang sehari-hari ini takdir, nasib apa. Tapi dengan penjelasan ini rasanya kok Allah itu ya seperti memberikan kepada kita, tergantung kita mau bagaimana gitu. Kesan saya jadi kayak gitu, Pak. Iya, karena semuanya sudah tertulis. Semuanya sudah tercatat. Apapun yang kamu lakukan sudah ada rumusnya. Makanya nanti. Apakah itu yang jadi artinya kita harus tahu kenyataan, realita Allah itu semua itu adalah Allah, ada di mana-mana, kita harus bisa baca. Iya, dan di semua realitas ada hukum pasti. Ya, artinya kita harus tahu itu ya, Pak. Itu namanya ma'rifatullah, mengenal Allah itu mengenal setiap kenyataan, mengenal setiap realitas, semuanya terikat oleh hukum. Iya. Jadi orang-orang yang
ignoran, apa yang nggak peduli, nggak mau tahu, nggak apa, itu yang justru bisa banyak kejebak ya Pak ya, bisa namanya. Iya, kejebak nanti, salah langkah nanti. Ya, Harus ya. paham gitu. Waduh. Iya. Ini enggak Pak, ini pengertian baru buat saya terus terang. Betul. Konsep kita selama ini nggak begitu ya. Jadi kayaknya kita mau switch-nya itu memang mesti pelan-pelan. Artinya nggak mudah gitu ya. Misalnya kayak gini. Oh iya, gimana? Ya, artinya kan jadi saya menangkapnya begini jadinya. Karena semua itu adalah tergantung kita manusia yang memilih ya. Tuhan sudah memberikan modal atau fasilitasnya, artinya kita dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih fisik ya dan sebagainya, itu modal yang diberikan Tuhan pada kita. Kemudian Tuhan sudah menurunkan juga kitab suci, itu adalah merubah hukum-hukumnya. Iya. Hukum-hukumnya ya. Nah, sehingga memang semuanya itu akhirnya tergantung pada kita. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau mau selamat, berarti kita harus mempelajari apa hukum-hukumnya itu. Iya. Dan kita harus bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan Tuhan tadi yang berupa akal dan sebagainya itu sebaik mungkin sehingga klop gitu ya. Iya. Dan disitulah letak keadilan Tuhan, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, Bu. Ya, padahal Pak, tadi tuh hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu, yang kitab suci itu, yang wahyu Allah itu yang membuat kita tidak selalu ngerti dengan benar gitu loh Pak. Betul Pak. Saya terus terang bukan apa-apa, bukan karena saya bicara di depan Pak Iip. Ya mungkin saya belajarnya lewat Pak Iip gitu ya. Kalau Pak Iip salah ya saya juga salah jadinya gitu kan ya Pak. Iya. Maksudnya untuk memahami kitab suci itu atau Al-Quran atau pedoman hidup kita itu, ya hukum-hukumnya itu ada di situ gitu Pak. Benar loh. Makanya saya nggak mau banyak-banyak belajar sama macam-macam. Nanti takut salah. Nah itu yang disebut sebagai ummi namanya Bu. Sebagai apa Pak? Ummi. Apa itu? Ummi itu hanya menginduk kepada satu ibu. Ya, artinya ada referensi lain, tetapi ketika itu tidak bertentangan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah mulai bertentangan atau apa, lebih baik saya enggak gitu Pak. Karena nanti pemahaman saya jadi kacau gitu, nggak konsisten. Jadi bias Bu, bias lagi. Ya bisa kacau. Tapi kalau kita lihat Pak, dalam kenyataannya kan ada orang-orang yang misalnya dilahirkan itu di dalam keadaan yang miskin sekali, nggak punya kesempatan untuk belajar, nggak pernah punya kesempatan untuk ketemu guru misalnya gitu ya. Nah itu tuh apa? Itu berkaitan dengan reinkarnasi kah gitu ya? Iya, juga termasuk itu perjalanan jiwa dia baru sampai di situ. Mungkin kita sudah melewati masa itu Bu. Semoga. Iya. Alhamdulillah. Kenapa? Kan tadi ayatnya setiap Adam pasti akan berpengalaman menjadi semua nama loh Bu. Jadi kalau kita melihat orang lain lahir seperti itu, keadaannya seperti itu. Nah kalau kita sadar, kita pun sebetulnya pernah diperjalankan di posisi itu. Dia perjalanan jiwa dia baru di situ gitu. Jadi itu mungkin yang ada di memori kita ya Pak, secara tidak sadar. Iya. Barangkali itu apa yang dulu sudah pernah kita ketemu ya. Iya, atau gini, kalau ada empati dalam diri kita empati kepada orang itu, berarti kita sudah ngalami proses itu. Iya. Kalau kita ignore, emang gue pikirin, berarti kita belum mengalami itu dan kita akan mengalami itu nanti. Betul. Karena kalau secara ilmu ya Pak, secara ilmiah, memori kita itulah sebetulnya yang membuat kita jadi tahu macam-macam. Iya, betul. Kalau memori kita buruk atau isinya sedikit, ya kita nggak tahu banyak. Nah, ya gitu maksudnya, Bu. Iya, makanya empati kan bisa dilatih. Makanya penting untuk meningkatkan kesadaran kita. Sadar itu kan sudut-sudut itu kan memori, Bu. Betul. Untuk membuka memori kita, coba
Ya. Nah, mulai peka kan, mulai empati, mulai bisa melihat kebenaran gitu. Di situ harus dilatih. Saya mau kaitkan sedikit ya. Butet barangkali rajin atau semua nih yang di sini rajin ikut. Kalau Bang Dame itu kan suka bicara tentang self awareness, terus apa itu tentang self inquiry yang seperti ini sebetulnya itu sejalan gitu loh. Jadi kita tuh tahu, kita itu menyadari persis apa yang sebetulnya kita peroleh, apa yang kita dapat, apa yang kita simpan di memori kita. Karena menurut saya kalau dari teori kognitif ya Pak ya, dalam teori kognitif semua itu kan disimpannya di dalam memori kita gitu loh. Dan betapa besarnya, berapa banyak itu yang kita punya, gitu yang kita simpan. Ya kecuali kalau yang disimpan cuma sedikit karena cuek aja gitu loh, karena ya memang gue pikirin atau apa ya nggak masuk. Nggak sampai ke long term memory ya? Nggak sampai. Jadi disimpannya di long term memory itu juga sedikit gitu loh. Banyak. Saya kira ya saya kait-kaitkan gitu supaya benar memang menurut saya masuk akal gitu Pak. Iya. Masuk akal. Memang berempati kalau nggak punya memori tentang orang lain mana bisa. Nah gitu. Nggak mungkin. Atau posisi dia yang menutupi diri. Iya. Gitu kemungkinannya. Menutup. Menutup dia itu zolim, jadi gelap. Emang dia tolak, dia nggak terima. Tidak diolah lagi di dalam dirinya gitu. Nah, ini ada ayat begini. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun. Dan kamu tidak menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu benar-benar pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya, apa itu Pak? Kalimat terakhir itu apa artinya Pak? Andai kata? Irtaba itu artinya ragu. Ragu. Gini. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun. Kan maknanya gini. Orang itu dilahirkan itu kan punya catatan, punya buku kosong, Bu. Ya. Ya. Dan kamu tidak menulis suatu kitab pun dengan tangan kananmu. Jadi kalau kamu tidak berbuat sesuatu yang ada tulisannya. Ada pepatah gini. Orang yang tidak pernah berbuat salah adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Itu enggak, Bu? Makanya jangan takut berbuat salah, berbuat aja, nanti kesalahan diperbaiki kan gitu maksudnya, Bu. Iya. Bahwa memang setiap manusia itu diberikan kertas kosong untuk dia tulis. Takut salah jadi nggak berbuat apa-apa, nggak ngisi jadinya. Nah, apa yang tertulis itu kan adalah perilaku kita nantinya tertulis dalam kitab itu. Iya. Andai kata kamu pernah membaca atau pernah menulis, benar-benar ragu orang-orang yang mengingkarimu. Kan ada orang berpendapat bahwa semua nasib kita, takdir kita, baik buruk kita sudah ada catatannya. Terus kita harus ngapain? Oh, diam aja. Kan jadi salah, Bu. Bukan begitu maksudnya. Itu jangan jadi pasti ragu orang yang mengingkarimu. Enggak, kamu lahir seperti kertas kosong. Silahkan kamu isi. Nih, kamu diberi kalkulator, silahkan kamu pencet apa saja, nanti akan muncul hasilnya. Jangan takut salah. Karena kesalahan itu adalah biasa, nanti bisa diperbaiki kalau salah. Jadi tiap orang punya kesempatan berbuat apapun. Ya, dengan resiko apapun, tidak berbuat berisiko, berbuat juga berisiko. Iya. Tapi kan lebih rugi tidak berbuat apa-apa. Iya. Gitu. Nah, kalau konsep reinkarnasi berarti kan kita lahir itu tidak kosong loh, Pak. Tidak kosong. Jadi reinkarnasi itu bukan kosong, lahir ya, makanya. Berarti kan bukan sebagai kertas kosong lalu kita menulisi apa gitu ya, tapi kita sudah membawa warisan dulu udah kan. Ada. Maksudnya kertas kosong itu
apa yang ada di layar itu masih kosong, Bu. Ini alatnya sudah dikasih. Tergantung kita mijit apa gitu. Nanti muncul tuh. Ya, betul. Tergantung di dalam tuh kekayaan memori juga kan kalau kita Iya. punya. Jadi ketika Punya orang itu ya, handphone ketika orang lahir berapa banyak? lagi, ini sudah bawa catatan, tapi yang ke depan kan masih kosong, Bu. Ya, betul. Kita mau melakukan apa lagi nih? Oke lah kalau kita sekarang mendapatkan sesuatu itu yang kemarin kan. Nah, yang kita lakukan sekarang itu nanti akan kita dapatkan besok lusanya. Nah, tergantung kita mau nyatet apa di situ. Ya. Untuk Tapi kan kedepannya. kita berarti startnya dari apa yang sudah kita bawa kan? Iya. Tetapi belum diaktifkan, Din. Belum aktif. Belum Nanti diaktifkan seperti itu tadi, handphone dengan memori macam-macam. Ketika kita tidak buka, tidak mengaktifkan, ya nggak keluar. Nggak keluar datanya. Nggak pernah itu mencet YouTube apa-apa ya nggak keluar. Tapi sebetulnya ada di dalamnya. Gitu. Ada. Iya. Alatnya, sarananya udah ada sebetulnya. Untuk membuka memori lama ada gitu. Saya suka tiba-tiba mengait-ngait sih, maaf ya. Ini misalnya kita belajar psikologi ya. Memang kan tabula rasa ya kita ya semua waktu lahir gitu. Tapi kalau misalnya satu keluarga aja dari orang tua ada 3 anak, itu kan beda-beda 3-3-nya ya. Beda. Ya. Itu karena yang dibawa tuh beda-beda. Betul. Gitu isinya. Jadi dia hidup kembali sebagai anak 1, kedua, ketiga dari yang dulu dia itu nggak tahu siapa. Iya. Itu di dalamnya memorinya, simpanannya itu beda-beda. Tidak sama. Dia Kalau membawa karma dari perkembangan yang saya tahu ya, beda-bedanya itu memang sangat mungkin karena apa? Karena dia itu kan menurunkan gen dari orang tuanya. Sebagian ada yang lebih banyak mewarisi gen dari ayahnya. Itu kalau secara ilmu, kita bilang itu gen. Iya, betul. Tapi sebetulnya kalau dari penjelasan yang tadi ini, itu sebenarnya karena dari kehidupan yang dulu itu sudah ada sebenarnya, itu yang disebut gen ya sebetulnya. Iya. Makanya sekarang kalau kita bicara DNA itu luar biasa loh. Iya. Ya nanti bicara DNA seru juga nanti. Iya barangkali ya. Kalau bahasa Qurannya tadi setiap jiwa akan berpengalaman jadi semua nama. Jadi apa yang dibawa sekarang itu kan rekaman-rekaman sebelumnya gitu. Iya. Orang nyebutnya gen kan gitu. Genetik orang nyebutnya. Betul. Itu data sebetulnya itu data. Ada kalimat sebelumnya ini kan reinkarnasi itu adalah proses penyempurnaan jiwa melalui pematangan 2 kali. Minimal. Oh, minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Kalau reinkarnasinya tidak sempurna bisa berkali-kali, Bu. Jadi reinkarnasi sempurna itu minimal 2 kali. Iib kan pernah juga mengatakan bahwa dalam reinkarnasi itu bisa dia turun kelas jauh banget gitu ya. Bisa. Itu yang merayap lagi tadi, Bu, dari 0 lagi. Itu yang melalui pematangan lagi. Ya. Nah, jadi Adam atau manusia itu bisa mengambil reinkarnasi sempurna dengan jalur tadi, dia muter dari 0 lagi. Nah, itu disebut juga sebagai reinkarnasi herbinasi namanya, Bu. Herbinasi. Iya, reinkarnasi herbinasi. Jadi kembali hidup di dalam daging manusia atau daging semua hewan atau semua tumbuhan namanya, Bu. Jadi ngerayap lagi. Dan Adam atau manusia bisa mengambil reinkarnasi tidak sempurna, yaitu dengan lahir kembali sebagai manusia untuk membayar karma aja, Bu. Misal gini, ada orang tua yang tidak merawat anaknya, Bu. Ya, misalnya ada orang tua yang tidak merawat anaknya. Tidak merawat anak itu kan pelanggaran orang tua namanya. Ya. Namanya orang tua nakal namanya kan, tidak hanya anak nakal kasusnya. Nah, orang tua yang nakal, maka dia harus membayar karma dia di kehidupan berikutnya dengan anak yang ditelantarkan, Bu. Jadi kalau ada anak yang hari ini kalau ada anak hari ini terlantar, Bu, mungkin saja dia sedang menerima atau membayar karma dia dulu menelantarkan anaknya. Gitu.
Hukum karma itu ya Pak. Nah, itu namanya hukum karma. Karma itu dari kata karoma, artinya mulia, hukum yang termulia. Hukum yang mulia itu hukum sebab akibat. Setiap orang pasti akan menerima balasan perbuatan dia. Pak. Jadi kalau ada orang tua yang punya anak, ya artinya nggak normal gitu ya, atau dengan masalah yang banyak sekali gitu. Iya. Apakah ini sebetulnya pelajaran untuk dia membayar yang dulu? Betul. Bisa. Dia sedang membayar karma itu, Bu. Nah, yang penting adalah supaya selesai karmanya, dia mesti nerima itu dan sadar. Saya sedang membayar karma saya dan saya terima ini sebagai balasan perbuatan saya di masa lalu. Sekarang dia lakukan kebaikan untuk di kehidupan berikut. Itu aja yang sekarang terjadi, dia diterima sebagai karma dia. Itu kalau dia buat tetap orang tuanya ya Pak. Buat orang tuanya itu sebagai karma dia, tapi buat anaknya sama, dia juga terikat oleh perbuatan dia di masa lalu. Oh. Jadi selalu ada keterkaitan. Jadi dipertemukan gitu ya? Dipertemukan lagi, dipertemukan. Ya. Bisa tukeran. Begitupun dalam hal yang positif sama aja tuh. Misalnya orang tua sayang sama anaknya, Bu, dirawat baik-baik. Nanti dia di kebangkitan berikutnya jadi anak yang disayang keluarganya, Bu. Hidupnya lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dipertemukan namanya, dipertemukan. Ini ada ayat begini bunyinya. Ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang berkomitmen, amanu itu komitmen ya. Dan orang-orang yang berkomitmen dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam komitmen mereka. Jadi sama-sama punya komitmen nih. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Itu bisa terjadi ketemu lagi, Bu. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia, berarti semua kan, tidak ada yang kelewat. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan dia akan dipertemukan lagi, Bu. Kalau kita membenci seseorang, benci kepada si A, Bu. Apa alasan kita membenci dia? Boleh jadi di satu ketika dipertemukan dengan dia dan kita nggak bisa nolak dia, bisa nggak? Bisa. Nah, setiap diri terikat oleh perbuatannya. Tidak ada yang bisa. Ini hukum. Orang nyebutnya hukum karma tadi. Makanya ada pepatah, berpikirlah sebelum berbuat. Pikirkan bagaimana nanti, jangan nanti gimana. Pikirkan nanti bagaimana, jangan gimana nanti. Kenapa? Karena setiap kita terikat dengan yang kita kerjakan. Kita akan pasti menerima balasannya gitu. Gitu. Rumusnya kan begitu. Nah, makanya ada yang disebut sebagai reinkarnasi tidak sempurna. Dia dilahirkan sebagai manusia hanya untuk membayar karmanya saja. Anak dengan orang tua dipertemukan lagi nanti. Jadi kebalik posisinya bisa. Gitu. Atau kita menzolimi seseorang gitu. Kita nanti akan dibalas dizolimi orang-orang itu dengan posisi yang berbeda nanti. Jadi kalau sekarang kita tertipu orang lain, ketipu terus kecurian, ya wis itu gimana? Katakanlah itu kita sedang bayar karma gitu. Nah kalau jadi kita bedanya sempurna dan tidak sempurna itu, kalau sempurna itu dia mulai dari awal lagi. Iya, ngulang lagi dari nol. Yang tidak sempurna itu justru nggak dari awal ya Pak? Enggak, hanya mengulang, hanya untuk membayar karma aja, Bu. Dan itu bisa berkali-kali. Yang tidak sempurna itu, Bu, bisa berkali-kali, Bu. Sampai nanti mencapai yang paling. Sampai semuanya terbalaskan. Ya. Sampai semuanya sempurna terbalaskan semuanya. Baik maupun buruknya gitu. Ulang-ulang gitu, berkali-kali. Kalau yang sempurna kan itu butuh waktu lama prosesnya. Tapi setiap jiwa tadi minimal dia akan mengalami 2 kali kebangkitan yang sempurna tadi, Bu. Minimal ya. Ketiga kalinya udah selesai ceritanya gitu. Kalau dia cepat dewasa.
Jadi gini, orang itu berhenti berhenti reinkarnasi ketika dia sudah sempurna, jiwanya udah sempurna gitu, selesai itu perjalanannya. Orang bahasanya udah sampai di titik sidratul muntaha gitu, udah sampai di kesadaran tertinggi gitu, bahwa semuanya berjalan sesuai dengan sistem Tuhan gitu, dan dia sadar itu gitu. Tidak salah langkah lagi dalam hidupnya gitu. Pak Iip, Iya, Bu. Pak Iip kan kalau ada yang ulang tahun, lalu Pak Iip mengutip satu ayat itu ya, yang ketika dilahirkan, dimatikan, itu gimana bunyinya Pak? Saya nggak hafal. Gini Nah, bunyinya. itu apakah ada kaitannya gitu ya Pak? Silakan. Ya pasti ada kaitannya, Bu. Nah Karena itu kan, saya ingat ke situ Pak Iip suka karena selalu. mati hidup itu kan perjalanan jiwa, Bu. Iya. Gimana Pak bunyinya Pak? Ini kan ayatnya, Bu. Oh iya iya. Salamun alaihi yauma ulida yauma yamutu yauma yub'atsu hayya. Salam itu artinya bisa kesejahteraan, kedamaian, Bu. Damai. Damai, sejahtera, selamat, sama aja kan? Ya. Kesejahteraan, keselamatan, kedamaian atas dirinya pada hari ia dilahirkan. Jadi damai ketika lahirnya, selamat. Terus juga selamat pada hari meninggalnya. Dan selamat juga pada hari dibangkitkan hidup kembali. Ya. Ini kan berkali-kali, Bu, muter terus. Iya, ini jadi lahir, mati, hidup. Lahir, mati, hidup. Gitu, Bu. Ya, Pak Iip selalu nulis gini nih. Saya tadi jadi teringat tiba-tiba, oh itu ya. Iya. Pada saat dilahirkan, pada saat meninggal, dan pada saat dibangkitkan hidup kembali, ini ya kan mudah-mudahan kan jadinya makin baik, makin baik, makin sempurna gitu, makin sejahtera gitu, Bu. Terus begitu. Iya. Ini kan bisa berputar berkali-kali ini putarannya nih. Gitu. Pak, tapi nggak semua Ustadz berpandangan sama seperti gini ya Pak ya. Ada juga yang berpandangan mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi pada waktu dari tanah itu mati, lalu dihidupkan, kita lahir jadi manusia. Kemudian nanti mati lagi, jadi 2 kali gitu. Ada yang berpendapat gitu. Ada juga yang nggak berpendapat nggak ada hukum karma. Beda-beda ya Pak ya. Ilmunya beda kan. Iya. Kata anak TK tidak ada akar 16, yang ada 2 tambah, yang ada 2 tambah 2. 2 tambah 2. Yang ada 2 tambah 2, nggak ada akar 16, Bu. Ya. Kata anak TK. Kata anak SMA. SMP baru. Iya, kata anak SMP SMA ada akar 16, 4 juga. Kata anak SMP nggak ada log 10.000, nggak ada, Bu. Udah masuk ke universitas, ketemu log 10.000. Ya kayak begitu. Itu tadi saya bilang, itu perjalanan jiwa orang juga berbeda. Beda. Ada orang yang baru diperjalankan jiwanya di kelas TK, Bu. Dia belum melihat akar 16. Apalagi log 10.000 kan? Ya. Nah, kalau kita benar-benar udah sadar melihat dia, oh iya, memang diperjalankannya baru sampai di situ. Nggak perlu menyalahkan juga, kita juga nggak perlu merasa lebih baik juga, enggak. Karena perjalanan jiwa kita tiap orang beda-beda, Bu, diperjalankannya gitu. Ada yang cepat prosesnya, ada yang lambat, Bu. Tapi pasti akan terjadi gitu. Tergantung kita mengusahakannya gitu. Iya. Kesimpulannya itu semua orang akan mengalami reinkarnasi ya Pak ya? Pasti semuanya bakal, Bu. Hanya masalahnya waktu aja yang berbeda-beda. Ada orang yang udah duluan jalan dan dia cepat melewati prosesnya, cepat sampainya. Ada yang lambat, Bu. Tadi kembali ke masing-masing. Ke kesungguhan jiwanya masing-masing gitu. Pak, kalau seperti tadi yang awal saya bilang, gimana Pak, yang terus dia ketemu dengan sahabatnya dulu sekali pada waktu sebelum dia berreinkarnasi. Iya, bisa. Di dalam dunia yang sekarang gitu. Iya. Ini masih bisa panjang. Ini masih panjang penjelasannya, Bu, ini. Oh, gitu ya. Belum kelar nih.
Sekarang udah Banyak maghrib ya. soalnya cerita kayak gitu, Pak. Iya, kita kan tadi reinkarnasi ada dua, reinkarnasi sempurna dan tidak sempurna. Nah, Reinkarnasi sempurna konsepnya satu, bahwa setiap manusia dipersiapkan jadi khalifah di bumi surga. Syaratnya harus berpengalaman jadi semua nama, gitu ya. Nah, yang kedua, bahwa proses menjadi manusia bisa banyak jalurnya. Ada 5 tadi jalurnya. Itu. Yang ketiga, bahwa proses penyempurnaan jiwa disebut wafat itu minimal melalui 2 kali pematangan, minimal ya. Itu. Yang keempat, bahwa proses penyempurnaan jiwa diserahkan kepada jiwanya masing-masing. Silakan mau pilih reinkarnasi sempurna lagi atau memilih reinkarnasi tidak sempurna hanya membayar karma. Nah, yang kelima, ini udah maghrib. Ini ada banyak poinnya, Bu. Yang memilih sempurna, tidak sempurna manusianya sendiri ya, Pak? Iya, nah catatannya tadi, Bu. Catatan dia yang menentukan. Ini ada 9 poin. 9 poin nih. 9 poin untuk menceritakan kebangkitan yang sempurna. Ada 9 poinnya. Ini baru 4 ya? Iya, baru 4. Ya, jadi minggu depan diteruskan ini ya Pak ya. Minggu depan masih lanjut ya, poin kelimanya apa? Iya. Gitu ya. Oh ini berat nih Pak, mesti diulang nih. Ya, makanya mesti diulang-ulang pelan-pelan. Ya. Gitu. Soalnya mengubah pemahaman yang selama ini kita punya. Kita udah salah ngerti aja udah. Ya, dan tidak mudah merubah mindset, Bu. Iya, ini dari TK mau ke SD ya Pak. Berat. Iya, ini TK mau masuk SD, bukan SMA mau ke UI ini mah, Bu. Dari SMA mau ke UI ini kan ujiannya berat. Berat. Gitu. Baik, kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim.